Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semua. Hari ini kita memiliki peluang luar biasa untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan keterampilan. Mari hadapi setiap pelajaran dengan semangat positif dan tekad untuk tumbuh. Adapun kompetensi dasar, yang pertama membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi dari pemahaman tentang hikmah zakat. Yang kedua, menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat. Adapun capaian pembelajaran adalah peserta didik dapat menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat. Indikator pembelajaran adalah menjelaskan macam-macam zakat. Baiklah Ananda, hari ini kita akan membahas konsep zakat. Wah, zakat itu apa, Bu? Kok terdengar seru? Wah, bagus pertanyaannya. Zakat adalah suatu kewajiban dalam Islam, di mana kita memberikan sebagian dari harta kita kepada yang membutuhkan. Oh, jadi kayak memberi hadiah gitu, Bu? Ya, lebih dari itu Ananda. Ini tentang berbagi dan peduli kepada sesama. Mari kita lihat lebih lanjut. Hei, kamu kenapa? Bingung nih ngatur uang. Pengen nabung, tapi lagi banyak kebutuhan. Oh, kamu tahu nggak sih, sebenarnya konteks perencanaan keuangan yang baik itu tidak hanya pada konteks menabung saja, tetapi juga konteks bagaimana cara kita mengeluarkan uang. Contohnya dalam bersedekah. Oh ya, mumpung sekarang kan bulan Ramadan, waktunya bayar zakat juga. Nah, coba deh kamu terapin. Kamu mau nggak jelasin aku tentang zakat? Tentu saja. Jadi, zakat itu bisa menjadi salah satu langkah dalam perencanaan keuangan kita menjadi baik loh. Selain zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim, zakat juga dapat sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Setauku, jenis-jenis zakat itu ada banyak. Apa benar? Iya, benar. Nah, yang pertama itu ada zakat fitrah yang dikeluarkan menjelang hari raya. Menurut Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, zakat fitrah bisa berupa beras atau bahan makanan pokok lainnya dengan berat 2,5 kg atau 3,5 liter untuk setiap jiwa. Selain itu, kualitas beras atau makanan pokok tersebut harus sesuai dengan kualitas yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Dan yang kedua, ada zakat mal atau zakat harta. Gunanya sebagai penyuci harta kita. Nah, zakat mal ini berupa penghasilan dari profesi, perdagangan, hasil pertanian, emas, perak, tabungan, dan lain-lain. Waduh, semakin banyak dong yang aku harus keluarkan untuk berzakat. Wah, tenang, karena dari semua zakat mal yang harus kita keluarkan itu mempunyai nisab dan haulnya masing-masing. Oh gitu, terima kasih. Aku jadi nggak sabar ingin nerapin perencanaan keuangan yang baik, salah satunya dengan zakat. Nah yuk, sebagai generasi milenial, sama-sama kita berzakat. Pokoknya gak ada ruginya kita berzakat, karena hasil dari zakat kita akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Begini, kita memberikan sebagian dari harta kita seperti uang atau barang tertentu kepada yang membutuhkan. Itu namanya zakat. Keren, jadi dengan zakat kita bisa banyak bantu orang dong. Betul sekali Ananda, zakat memiliki kekuatan besar untuk membantu masyarakat. Mari kita lanjut petualangan kita dan lihat konsep zakat dari sudut pandang yang lebih menarik lagi. Selanjutnya Ananda, kita akan membahas proses perhitungan zakat yang menarik. Wah, bagaimana cara menghitung zakat, Bu? Tenang. Itu tidak serumit yang kita kira. Kita dapat menghitung zakat dengan memperhatikan beberapa jenis harta, seperti uang, emas, perak, pertanian, dan perdagangan. Seru, jadi
Jadi kita harus bawa kalkulator ya, Bu? Sebenarnya tidak harus, Ananda. Mari kita lihat cara sederhana menghitungnya. Hitung zakat. Kamu masih ingat bukan bahwa secara garis besar zakat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal sendiri terbagi menjadi 5 macam, yaitu zakat emas dan perak, perniagaan, peternakan, pertanian, dan yang terakhir adalah zakat harta tumbuhan atau yang dikenal dengan rikas. Lalu seiring perkembangan zaman muncul jenis baru, yaitu zakat profesi. Para ulama khalaf atau ulama sekarang berijtihad bahwa pendapatan dari berbagai profesi seperti dokter, guru, dosen pengacara, dan lain-lain juga harus mengeluarkan zakat yang dikenal dengan zakat profesi. Kita masuk contoh soal yang pertama adalah tentang zakat fitrah. Pak Pandu memiliki 1 orang istri, 2 orang anak, dan bersama mereka juga tinggal ayah mertua dan ibu mertua. Berapa besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Pandu pada bulan Ramadan apabila harga beras 1 liter adalah Rp10.000? Untuk menjawab soal ini, yang perlu kita ingat adalah kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan setiap jiwa adalah 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Dari soal dapat diketahui bahwa jumlah anggota keluarga Pak Pandu terdiri dari 1 orang istri, 2 orang anak, ayah mertua, dan juga ibu mertua. Sehingga diketahui bahwa jumlah anggota keluarga keseluruhannya adalah 6 orang. Dan diketahui juga bahwa harga beras 1 liternya adalah Rp10.000. Maka 3,1 liter dikali 1 liter harga beras. 3,1 dikali 10.000 adalah Rp35.000. Inilah besar zakat fitrah yang dikeluarkan oleh 1 orang. Maka besar zakat fitrah yang dikeluarkan Pak Pandu adalah 6 orang dikali 35.000 adalah Rp210.000. Maka pada zakat fitrah ini yang perlu kamu ingat adalah rumus mencari zakat fitrah adalah 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Baiklah Ananda, sekarang mari kita uji pemahaman Ananda dengan zakat kuis, dengan permainan kata melompat. Siapa di antara Ananda siap menguji kecepatan pikiran dan keterampilan dalam menjawab soal? Abdullah memiliki 5 anggota keluarga yang wajib diberi zakat fitrah. Jika harga beras saat ini adalah Rp10.000 per liter, berapa total zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Abdullah? Abdullah memiliki 5 anggota keluarga yang wajib diberi zakat fitrah. Jika harga beras saat ini adalah Rp10.000 per liter, berapa total zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Abdullah? Ayo Ananda, kita cari bersama-sama. Mari pilih jawaban yang paling tepat. Apakah itu A, B, atau C? Pilihlah dengan cermat. Tenang saja Ananda, tidak masalah jika jawaban kita belum tepat. Kita semua belajar bersama-sama. Mari coba lagi. Abdullah memiliki 5 anggota keluarga yang wajib diberi zakat fitrah. Jika harga beras saat ini adalah Rp10.000 per liter, berapa total zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Abdullah? Ayo sama-sama kita cari tahu jawabannya. Mari pilih jawaban yang paling tepat. Apakah itu A, B, atau C? Pilihlah dengan cermat. Jadi, jawaban yang betul adalah ya, 30.000. Jadi Ananda, penjelasan dari soal yang telah kita bahas tadi bahwasannya zakat fitrah adalah 3 liter beras
atau makanan pokok lainnya per anggota keluarga. Jadi, 5 anggota keluarga dikali 3 liter kali 10.000 sama dengan 30.000. Semangat Ananda! Sekarang, mari kita lanjutkan. Kalian telah berhasil melewati tantangan pertama. Mari kita teruskan perjalanan zakat kita. Zakat emas dan perak. Contoh soalnya sebagai berikut. Pak Ahmad mempunyai simpanan emas sebanyak 95 gram emas di dalam berangkasnya dan telah ia simpan selama lebih dari setahun. Berapakah zakat yang harus ia keluarkan jika diketahui harga emas adalah 1 gramnya Rp600.000? Maka untuk menjawab soal ini, nisab emas adalah 93,6 gram atau 85 gram emas murni. Ini adalah rumus ya. Dan diketahui juga bahwa kadar zakat emas yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Ini juga merupakan rumus. Dari soal dapat diketahui bahwa harga 1 gram emas adalah Rp600.000. Maka 85 gram dikali Rp600.000 sama dengan Rp51 juta. 51 juta ini merupakan nisab dari emas. Ya, apabila harga emas Rp600.000 per gramnya, maka nisabnya adalah Rp51 juta. Sementara itu juga diketahui dari soal bahwa Pak Ahmad memiliki 95 gram emas. Maka 95 gram emas dikali Rp600.000 diperoleh Rp57 juta. Ini merupakan harta yang dimiliki oleh Pak Ahmad apabila diuangkan. Artinya, jumlah emas yang dimiliki oleh Pak Ahmad telah mencapai nisab. Maka besar zakat emas yang dikeluarkan oleh Pak Ahmad adalah sebagai berikut. 2,5% dikali Rp50 juta diperoleh Rp1.425.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad adalah Rp1.425.000. Aisyah memiliki emas seberat 80 gram dan perak seberat 500 gram. Harga emas per gram saat ini adalah Rp700.000 dan harga perak per gram adalah Rp5.000. Berapa total zakat yang harus dikeluarkan oleh Aisyah? Ayo Ananda, mari kita cari tahu jawabannya. Mari pilih jawaban yang paling tepat. Apakah itu A, B, atau C? Pilihlah dengan cermat. Mari kita cari jawabannya bersama. Masya Allah, hebat sekali Ananda. Jawaban kalian benar, kalian telah berhasil melewatinya. Misalnya, jika kita memiliki sejumlah uang atau harta tertentu, kita bisa menghitung sebagian kecilnya sebagai zakat. Setelah itu, kita dapat membantu banyak orang dengan memberikannya kepada yang membutuhkan. Jadi gampang ya, Bu? Betul Ananda. Dengan cara ini, zakat menjadi lebih terasa dan bermanfaat. Sekarang Ananda, kita akan menjelajahi tujuan zakat. Mari kita lihat bagaimana zakat memberikan dampak positif pada masyarakat. Seru, tujuan zakat ini apa, Bu? Zakat memiliki tujuan mulia, Ananda. Salah satunya adalah membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, dengan zakat ini kita bisa memberikan cahaya kebaikan kepada mereka, Bu. Betul sekali. Zakat adalah cara kita untuk berbagi cinta dan kebahagiaan dengan orang lain. Mari kita lihat visualisasi tentang bagaimana zakat bisa menjadi sumber kebaikan. Yang pertama, zakat dapat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Kalau kita tidak berbagi dengan orang lain, kita hanya akan menumpuk-numpuk harta untuk kita sendiri. Itulah sifat kikir dan tamak. Yang kedua adalah zakat dapat membantu orang yang kesusahan atau kesulitan secara ekonomi. Orang-orang yang di sekitar kita, tetangga kita, atau mungkin saudara kita dapat terbantu dengan apa yang kita lakukan dan kita bagikan kepada mereka.
Yang ketiga, yaitu mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli sesama. Tidak semua orang bisa seberuntung kita. Maka dari itu, kita harus saling berbagi dan peduli kepada mereka ya. Yang keempat, zakat dapat mendorong sifat jujur dan tanggung jawab terhadap harta yang dimiliki. Ingat, harta yang kita miliki kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Sehingga kita harus bisa mempertanggungjawabkannya dengan benar ya. Kita menggunakan harta kita dengan benar di jalan Allah. Yang kelima, zakat dapat mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah. Di dalam titipan Allah itu ada hak orang lain. Kita harus senantiasa berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Oke? Nah, dengan memberikan zakat, kita bisa menjadi alat untuk menciptakan keceriaan dan memberikan harapan kepada mereka yang membutuhkan. Itulah keajaiban zakat. Zakat bukan hanya sebuah kewajiban Ananda, tapi juga pintu menuju kebahagiaan dan keberkahan. Mari terus berbagi cinta dan kebaikan melalui pelaksanaan zakat. Dengan ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua menjadi orang yang mampu melaksanakan zakat dengan ikhlas dan penuh keberkahan. Saya harap video ini menjadi pencerahan bagi kita semua dalam menjalankan kewajiban zakat. Mari jadikan zakat sebagai amalan yang membawa berkah dan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.